Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Riri di UTBK Sosiologi kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sosiologi sebagai kajian hubungan masyarakat. Baik, sebelum memulai kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembahasan soal-soal UTBK kelas 11 pada pertemuan 1. Yang pertama, pada soal nomor 1, disebutkan bahwa secara harfiah, sosiologi berasal dari dua kata, yaitu sosius dan logos, yang diartikan ilmu tentang hubungan teman dengan teman, dan secara lebih luas, sosiologi diartikan ilmu tentang titik-titik. Di sana dihadirkan 5 pilihan. Yang pertama, budaya manusia. Yang B, perubahan sosial. C, masyarakat. D, dinamika sosial. Dan E, sosialisasi masyarakat. Maka jawabannya adalah yang C, masyarakat. Pembahasannya adalah sosiologi membahas mengenai hubungan-hubungan antara individu. Tentunya secara luas yang dibahas dalam sosiologi adalah masyarakat itu sendiri, di mana mencakup hal-hal yang berkaitan dengan interaksi, sosialisasi, fenomena-fenomena sosial, gejala sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, sosiologi termasuk ilmu sosial dikarenakan mempelajari A, manusia dari segi budaya dan perilakunya, B, gejala alam baik hayati maupun non-hayati, C, manusia dengan alam secara alamiah, D, perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah, E, hubungan antar manusia dan dampak dari hubungan tersebut. Jawabannya adalah yang E. Dalam sosiologi merupakan ilmu yang membahas mengenai masyarakat, sehingga hal-hal yang dipelajari adalah mengenai bentuk-bentuk hubungan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Untuk soal nomor 3, perhatikan ciri-ciri berikut. Berdasarkan pada observasi nyata dalam masyarakat. Yang kedua, tidak mempersoalkan baik buruknya fakta sosial. Yang ketiga, berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi menjadi teori. Yang keempat, mempelajari kejiwaan individu sebagai bagian dari masyarakat. Yang kelima, menjelaskan permasalahan sosial secara subjektif. Dari beberapa ciri yang ditampilkan, ciri sosiologi ditunjukkan oleh pernyataan nomor berapa. Kita harus ingat bahwa ciri-ciri sosiologi ada 4. Ada empiris, ada teoritis, ada kumulatif, ada non-etis. Di mana dari keempat ciri tersebut mempunyai arti bahwa empiris melakukan kajian tentang masyarakat didasarkan pada hasil observasi, ya, tidak spekulatif dan hanya menggunakan akal sehat. Empiris berarti merujuk pada ciri-ciri yang nomor 1. Kemudian secara teoritis
Sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi, sehingga merujuk pada ciri yang nomor 3. Kumulatif, teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada, dalam artian diperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori yang lama. Kemudian, untuk yang non-etis, sosiologi tidak mencari atau tidak mempermasalahkan baik buruknya suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Jadi untuk non-etis merujuk ke yang nomor 2. Sehingga untuk poin 4 dan 5 tidak menjadi pilihan karena tidak bagian dari ciri sosiologi. Sehingga jawaban untuk soal nomor 3 adalah A, 1, 2, dan 3. Untuk soal nomor 4, teori-teori sosiologi yang dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang lama merupakan bukti sosiologi bersifat titik-titik. Jadi harus kembali lagi bahwa ciri dari sosiologi ada 4. Ada empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Sehingga dari paparan yang disampaikan, jawabannya adalah kumulatif, yaitu teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya, dalam artian untuk memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, penelitian awal para sosiolog menyatakan bahwa penyebab banjir karena banyak warga membuang sampah ke sungai maupun mendirikan bangunan di bantaran kali. Kebiasaan ini membuat pendangkalan dasar sungai sehingga tidak mampu menampung lebih banyak air. Dalam penelitian terbaru menyatakan penyebab banjir juga karena sebesar 80% waduk saat ini dalam kondisi rusak, terlalu dangkal, atau telah diubah menjadi area perumahan. Pernyataan tersebut menunjukkan sosiologi memiliki ciri A. Teoritis dan kumulatif, B. Kumulatif dan empiris, C. Empiris dan non-etis, D. Non-etis dan teoritis, E. Teoritis dan empiris. Kembali lagi harus diingat bahwa ciri sosiologi ada 4. Kemudian di sini dijelaskan bahwa penelitian awal yang dilakukan adalah teoritis. Mengapa? Karena peneliti menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret atau nyata di lapangan terhadap adanya penyebab banjir. Dan abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan menjalankan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Kemudian penelitian susulan yang dilakukan adalah kumulatif karena disusun untuk menyatakan penyebab banjir tidak hanya sampah tapi juga karena waduk yang sudah tidak berfungsi. Sehingga jawabannya adalah yang A. Untuk soal nomor 6, ilmu sosiologi diperlukan untuk mengkaji fenomena sosial dalam masyarakat secara empiris dan logis. Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa sosiologi mempunyai fungsi sebagai apa? Ada bahan pembuat keputusan, bahan pembangunan nasional, bahan penelitian sosial, solusi masalah sosial, dan perencanaan sosial. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang C, yaitu bahan penelitian sosial. Dijelaskan bahwa di dalam mengkaji fenomena sosial pada masyarakat secara empiris dan logis,
Sosiologi mempunyai fungsi sebagai bahan penelitian sosial, di mana secara empiris sosiologi dalam melakukan kajian tentang masyarakat didasarkan pada hasil observasi, tidak spekulatif dan menggunakan akal sehat, sehingga menjadikan sebuah penelitian sosial itu bisa sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada. Untuk soal nomor 7, pemerintah meminta bantuan sosiolog agar memberi data dan informasi mengenai penyebab terjadinya kemiskinan di suatu daerah. Data dan informasi tersebut akan digunakan pemerintah sebagai acuan program kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dengan demikian, fungsi sosiologi berdasarkan ilustrasi tersebut adalah sebagai A. Perencanaan pembangunan, B. Pelaksanaan pembangunan, C. Bahan penelitian sosial, D. Solusi masalah sosial, E. Kontrol masyarakat. Jawabannya adalah A. Sosiologi menyajikan data dan informasi mengenai penyebab terjadinya kemiskinan di suatu daerah. Data dan informasi tersebut akan dapat digunakan pemerintah sebagai acuan program kerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Sehingga fungsi sosiologi dalam hal ini adalah sebagai suatu bentuk perencanaan pembangunan sosial yang bisa dilakukan pemerintah dalam menentukan kebijakan terhadap kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat. Lanjut, soal nomor 8. Masyarakat perkotaan cenderung bersifat individual dan bergaya hidup serba instan. Masyarakat perkotaan berbeda dengan masyarakat pedesaan yang masih tradisional dan menjunjung tinggi rasa kebersamaan. Deskripsi tersebut dapat dikaji dalam kajian ilmu titik-titik. Perhatikan kata kunci yang ada ya di sana mengenai masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Sehingga jawabannya adalah yang E. Dapat dikaji dengan ilmu sosiologi perkotaan dan sosiologi pedesaan, di mana sosiologi perkotaan merupakan cabang sosiologi yang mempelajari tentang gejala sosial akibat adanya interaksi sosial di dalam kawasan perkotaan. Objek kajian utama dalam sosiologi perkotaan adalah interaksi yang terjadi pada masyarakat perkotaan itu sendiri. Sedangkan sosiologi pedesaan, cabang ilmu sosiologi yang secara mandiri memberikan kajian mengenai hubungan masyarakat dengan lingkungan pedesaan. Hubungan yang dimaksudkan ialah hubungan sosial melalui proses interaksi yang dilakukan secara individu atau kelompok. Untuk soal nomor 9, perhatikan fungsi dan manfaat sosiologi berikut ini. Yang pertama, memberikan pengetahuan sistem nilai dan norma dalam masyarakat untuk dijadikan bahan pertimbangan. Yang kedua, memberikan rekomendasi upaya pemecahan permasalahan sosial. Yang ketiga, membuat rekomendasi untuk menjalankan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang keempat, memberikan penilaian baik dan buruknya fenomena atau gejala sosial dalam masyarakat. Yang kelima, menindak pelaku penyimpangan sosial dalam masyarakat. Fungsi dan manfaat ilmu sosiologi dalam hal perencanaan sosial ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang A. Fungsi sosiologi secara umum berdasarkan ciri sosiologi yang ada adalah memberikan pengetahuan sistem nilai dan norma dalam masyarakat, memberikan rekomendasi upaya pemecahan permasalahan sosial,
serta membuat rekomendasi untuk menjalankan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Soal yang terakhir, masyarakat berbondong-bondong pindah ke kota-kota besar untuk mencari peluang kerja. Tentu saja hal ini menyebabkan berbagai masalah sosial baru pada kota-kota tujuan. Ditambah lagi, jika masyarakat yang pindah ke kota besar belum memiliki keterampilan yang mencukupi, cara untuk mengatasi permasalahan pendatang di kota besar adalah A. Mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan kerja di setiap daerah. B. Kebanyakan penduduk desa bekerja di sektor pertanian. C. Keberadaan pemukiman kumuh memang menjadi alternatif bagi pendatang yang belum mendapatkan tempat tinggal. D. Urbanisasi dihilangkan agar tidak terjadi lagi kepadatan penduduk. E. Memberikan pendatang modal usaha dan tempat tinggal. Dari kasus yang terjadi pada soal 10, pertambahan jumlah penduduk pendatang akan terus meningkat seiring bertumbuhnya pembangunan yang ada. Fenomena ini akan semakin tidak terkendali jika pemerintah daerah tidak bijak dalam menyikapinya. Salah satunya adalah dengan cara melakukan pembangunan yang merata dan menciptakan lapangan kerja di setiap daerah. Sehingga hal ini bisa untuk mengurangi kepadatan penduduk di kota-kota besar. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Demikian pembahasan soal-soal UTBK Sosiologi kelas 11. Semoga bisa bermanfaat dan tetap menjadikan motivasi untuk terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.